video kali ini saya akan memberikan pembahasan soal tentang persiapan pretest PPG tahun 2022. Soal-soal kali ini berdasarkan pengalaman dari PPG tahun 2021 yang baru selesai dilaksanakan. Baiklah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan pembahasan soal-soal lainnya. Baiklah, kita langsung saja. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru. Sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik, B. Perennialisme, C. Humanisme, D. Esensialisme, E. Rekonstruksionisme. Jawaban untuk soal ini adalah A. Behavioristik. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Jawaban untuk soal ini adalah E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Nah, pada soal ini kuncinya sila kelima ya, Bapak Ibu. Sila kelima ini sebagaimana kita ketahui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti intinya adalah kegiatan sosial. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Jawabannya adalah C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Nah, untuk praktek pendidikan berarti di sana harus tergambar konsep praktek atau keterampilan ya. Dalam konsep bangun ruang terdapat konsep tentang materi keterampilan, bagaimana siswa melakukan pengukuran dan sebagainya. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik, sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom, B. Pribadi yang berkembang dan berakal, C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain, D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk, E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Jawabannya adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. Nah, kata kunci di sini yang menggambarkan jawabannya, kalau kita lihat adalah di sini. Pendidikan bukan berarti pembentukan manusia oleh manusia lainnya. Dalam kata-kata bukan berarti, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak tergantung kepada manusia lain sepenuhnya. Jadi di sini merupakan konsep manusia merupakan makhluk otonom. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik
terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu peserta didik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawabannya adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah: A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Jawabannya adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Nah Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa Tut Wuri Handayani ini merupakan semboyan yang ada di dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena Tut Wuri Handayani yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu landasan historis dalam proses pendidikan kita di Indonesia. Pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah: A. Kurikulum dan silabus. B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Kerangka berpikir. D. Desain bangunan. E. Tujuan pendidikan. Jawabannya adalah B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan: A. Psikologi pendidikan. B. Sosiologi pendidikan. C. Religi pendidikan. D. Ekonomi pendidikan. E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawabannya adalah psikologi pendidikan. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu untuk psikologi pendidikan, karena di sini menyatakan tentang tugas perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik ini berkaitan dengan psikologi. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh: A. Landasan yuridis. B. Landasan psikologis. C. Landasan religius. D. Landasan sosiologis. E. Landasan historis. Jawabannya adalah C. Landasan religius. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu bahwasanya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan religius ya. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak: A. Hak dan kewajiban. B. Kejujuran dan toleransi. C. Gotong royong dan tanggung jawab. D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. E. Kejujuran dan tenggang rasa. Jawabannya adalah D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, kata kuncinya di sini adalah orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, rajin melaksanakan ibadah dengan waktu yang ditentukan ini merupakan hakikat penanaman nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret.
sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, E. Media cetak. Jawabannya adalah B. Media benda nyata. Nah, proses pada taraf berpikir operasional konkret berarti seorang peserta didik dapat dengan mudah memahami materi pelajaran bahwa sesuatu yang dipelajarinya itu harus tampak secara langsung. Oleh karena itu, media yang cocok untuk peserta didik dalam taraf berpikir ini adalah media benda nyata. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Status sosial, B. Moral, C. Etnik, D. Minat, E. Motivasi. Jawabannya adalah etnik. Ya, busana daerah untuk setiap siswa itu merupakan kekayaan dari segi etnik. Pak Adit, seorang guru SMPX, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Kultural, E. Status sosial. Jawabannya adalah status sosial. Ya, sudah jelas ya Bapak Ibu bahwasanya latar belakang ekonomi, latar belakang pekerjaan itu merupakan status sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Motivasi belajarnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosinya, E. Perkembangan motoriknya. Jawabannya adalah A. Kemampuan awalnya. Jadi sebagaimana sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya pretest merupakan salah satu cara kita untuk mengetahui kemampuan awal siswa di dalam belajar. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, E. Kultural peserta didik. Jawabannya adalah minat peserta didik. Jadi cara belajar yang beragam menunjukkan bahwasanya pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan minat peserta didik agar peserta didik dapat memahami pelajaran sesuai dengan minat masing-masing. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Etnik, B. Minat, C. Gender, D. Status sosial, E. Kultural. Jawabannya adalah E. Kultural.
Nah, lagu-lagu daerah ya, menunjukkan bahwasanya karakteristik peserta didik dalam hal kultural. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, B. Kultural, C. Sosial, D. Status sosial, E. Etnik. Jawabannya adalah A. Motivasi. Nah, ini merupakan salah satu langkah pembelajaran yang kita laksanakan pada saat awal pembelajaran ya. Jadi kita harus memberikan motivasi terlebih dahulu agar siswa dapat semangat dan fokus dalam belajar. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap Naively Egoistic Orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan, B. Persetujuan orang lain, C. Kontrak atau imbal jasa, D. Ketertiban sosial, E. Hati nurani. Jawabannya adalah kontrak imbal jasa. Jadi tahap Naively Egoistic Orientation merupakan tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, B. Menggunakan program audio dan modul, C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan, E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jawabannya adalah D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Karena pada masing-masing jawaban ini sudah tercakup ketiga gaya belajar yang disebutkan, yaitu audio untuk gaya belajar auditori, video untuk gaya belajar visual, sedangkan percobaan untuk gaya belajar kinestetik. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka, pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Meronce membuat kalung, B. Menendang bola, C. Memasang puzzle, D. Mewarnai pola, E. Menjiplak huruf. Jawabannya adalah B. Menendang bola. Karena menendang bola merupakan salah satu aktivitas pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk melatih aspek motorik kasar ya.